Pak Mahfud, ini mampir ke Ponpes Minggir punyanya Gus Muwafiq dalam rangka apa nih? Saya bukan mampir, memang berkunjung. Oh, memang berkunjung. Emang ini tujuannya ke sini gitu ya? Memang tujuannya ke sini, bukan mampir. Udah tahunan kenal sama ini. Udah kenal sejak kapan sama Gus Ya Muwafiq? dulu kan kami ini sama-sama belajar banyak pada Gus Dur gitu. Waktu Gus Dur saya ikut di pemerintahan, beliau di masyarakat. Tapi udah lama kami punya pikiran yang sama dengan bagaimana bangsa dan negara ini dibangun dengan landasan beragama yang lebih kosmopolit gitu ya. Itu yang kita bangun. Agama itu untuk menimbulkan kedamaian, bukan menimbulkan perpecahan. Sholawatan yang diadakan hari ini, sholawatan, nanti ada pengajian, lalu doa kebangsaan. Karena apa, ini kan rawan nih, menjelang pemilu terkadang orang berpecah belah gitu ya. Terpecah belah, bahkan ada yang berpecah belah sendiri. Maka acara seperti ini menjadi sangat penting gitu ya. Bukan untuk kampanye elektoral, tapi untuk kampanye kebangsaan. Kampanye kebangsaan untuk persatuan tadi ya? Untuk persatuan dan kesatuan. Nah ini Gus Muwafiq. Gus Muwafiq, ini Pak Mahfud datang ke sini sudah kenal lama, berkunjung kayak teman lama begitu ya. Tapi kan sekarang itu kenyataannya adalah Pak Mahfud kan bakal calon wakil presiden nih, orang politik gitu. Nggak terganggu dengan kedatangannya Pak Mahfud ke sini? Jadi di sini kan kebetulan acaranya kan satuan tim anti kriminal. Anti kriminal. Jadi Jogja itu punya satuan tim anti kriminal yang disingkat dengan STAK. Nah ini ada Harlah yang ketujuh. Saya ini kan pembinanya. Jadi ada unsurnya macam-macam ini. Masyarakat. Nah, sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud kan harus mengerti bahwa di tengah situasi seperti ini, politik, hukum, dan sekian problemnya ini kan tanggung jawab beliau ini. Nah, makanya beliau harus hadir dalam situasi seperti ini. Ya kebetulan juga sedang menjadi calon wakil presiden. Kan, tapi bahwa kemudian kehadiran Menko Polhukam ini kan ditunggu. Masyarakat di mana situasi-situasi kekinian ini adalah tanggung jawab bersama, terutama persiapan menjelang pemilu. Karena kalau nanti Pak Mahfud terpilih, ini juga tanggung jawab beliau untuk keamanan bangsa dan negara. Gus, itu kan soal tanggung jawabnya Pak Mahfud. Kalau secara pribadi, kan teman lama. Gus Muwafiq, seperti apa sih Pak Mahfud di matanya, Gus? Ya kalau Pak Mahfud ini kan di antara sekian banyak orang yang tidak bisa menutup diri dari hal-hal yang salah itu kan ya Pak Mahfud. Maksudnya gimana? Ya tidak bisa menutup dari sesuatu yang dilihat salah yang ngomong aja. Oh, langsung nyeplos gitu ya, kalau ada yang salah gitu ya? Gitu Pak Mahfud. Gitu ya gitu. Makanya saya senang. Oh gitu. Ya ada nggak bunyi ngomong. Berarti naruh harapan yang besar buat Pak Mahfud ya? Iyalah. Tapi ada yang dipesankan gitu nggak? Sebagai masyarakat pada umumnya, kepada calon pemimpin nanti? Ya saya pesan Pak Mahfud cuma satu aja. Apa? Biarlah seperti apa adanya. Jangan berubah. Dan seperti biasanya. Seperti gitu. biasanya. Yang langsung nyeplos gitu ya? Biarlah seperti apa adanya dan seperti biasanya. Itu harus digarisbawahi. Seperti apa adanya, seperti iya, biasa. Pak Mahfud begitu. Beliau sampai hari ini kan karena seperti itu. Jadi jangan kemudian berubah karena angin dan situasi. Biarlah apa adanya dan seperti apa adanya. Itu dia. Sambil jalan, boleh ke panggung? Ayo, boleh, ayo. Mari. Pak Mahfud, tadi kan dikasih pesan sama Gus Muwafiq, biarlah tetap apa adanya. Tapi kita tahu kalau udah masuk ke kontestasi, itu banyak banget godaannya. Kira-kira akan setegar apa Pak Mahfud nanti? Enggak, seperti kata Gus Muwafiq tadi, kenapa saya bisa sampai seperti ini, bisa sampai memilih, dipilih orang, dicalonkan. Itu karena saya selalu apa adanya. Jadi kalau berubah, ya nanti orang udah suka lagi yang milih itu loh, kok berubah gitu kan. Jadi ya biar apa adanya aja.
agar rakyat menilai sendiri lalu apakah ini cocok apa enggak. Karena ini pemilu kan, tidak kita tidak maksa orang, tapi kita menunjukkan, menawarkan sesuatu. Ini loh kalau cara menyelesaikan masalah, cara menghadapi masalah, cara bergaul dan sebagainya itu kita tunjukkan. Lalu masyarakat suka apa enggak? Kan gitu aja sebenarnya. Gus Muhafik, tadi kan Pak Mahfud bilang ya tidak akan berubah, janjinya begitu gitu. Gus Muhafik kira-kira pernah nggak melihat selama ini ada yang melenceng dikit gitu mungkin? Kok kayaknya positif banget gitu loh Pak Mahfud gitu. Ya, Pak Mahfud Kayaknya Pak Mahfud dari dulu nyari begitu. negatif mulu. Pak Mahfud dari dulu begitu. Begitu? Nggak ada negatifnya Nah, gitu? makan sate ya masih banyak tadi. Oh. Tetap porsinya banyak ya? Iya. Juga masih berani. Oh, ada durian juga masih berani katanya. Pak, ketika berkegiatan seperti ini, Ponpes itu kan selalu jadi tujuan ya buat politisi, tidak cuma Pak Mahfud tapi juga kandidat yang lain. Kenapa sih harus ke Ponpes? Oh, saya lebih sering ke Ponpes tuh ketika tidak ada pemilu loh. Oh gitu? Iya, Frekuensinya jauh lebih banyak ya? Iya, frekuensinya jauh lebih banyak. Sekeliling pesantren dari ujung barat Jawa ke ujung barat ke ujung timur Jawa sudah saya kunjungi semua. Jadi ini bukan karena pemilu. Mungkin orang lain kalau pemilu ya, kalau saya enggak sih. Oh, kalau Pak Mahfud ini hal yang biasa gitu ya? Dan itu kan selalu terberitakan bahwa saya tidak ada pemilu pesantren. Lebih sejuk. Pak, Kadang-kala makan sate sama. sama Gus Muhafik udah janjian ya? Nah, oke, ke Ponpes sudah sering jadi hal kebiasaan buat Pak Mahfud. Kalau ke tempat-tempat agama lain, Pak Ganjar udah kan waktu itu ke Malang, ke gereja. Pak Mahfud ada rencana? Yang meresmikan gereja yang bertahun-tahun tidak boleh dibangun, Yasmin itu. Oh, Saya Bogor. kan, ya saya yang selesaikan, lalu saya diselesaikan oleh wali kota lah ya lah, Pak Bima Arya. Terus saya yang memberi pintu, ayo jalan, resmikan gitu. Saya sering ke rumah, kemarin 2 pekan lalu ke rumah Wira Hindu saya Oh, di oke. Denpasar. Jadi tidak hanya terpaku pada umat Muslim saja, tapi juga ke seluruhnya dirangkul juga gitu ya. Waduh, banyak banget udah nungguin Pak Mahfud. Ya udah kalau gitu monggo diteruskan agendanya. Silakan Gus, terima kasih ya Gus.